Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo versi online, versi GoPlay. Pagi ini biasanya kalau di saya di Budi Raharjo sih ngopi dulu mulainya. Tapi karena udah ngopi tadi enggak. Jadi kita mulai ngeteh dulu. Kopi dan teh sama bagusnya juga ya, kita ngeteh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pagi-pagi sudah banyak yang menyimak, duduk sambil mungkin kalau minggu sambil ngopi, sambil makan atau sambil sama keluarga, sambil jalan-jalan pakai GoPlay. Agak aneh juga ya. Nah, saya cerita sedikit ya, ini kita mau bahas soal buku. Saya hobi baca buku, mungkin agak aneh ya bagi orang Indonesia karena kalau kita lihat katanya ya statistik baca orang Indonesia itu ranking nggak tahu lah ya, ranking 132 dari 135, nggak tahu lah, pokoknya rankingnya di bawah sekali gitu ya. Mungkin rankingnya di bawah Uganda kali. Kalau Indonesia nggak mau baca orang Indonesia, memang beda lah ya. Ya nggak apa-apa juga sih kalau nggak baca. Tapi sumber ilmu pengetahuan bisa dari sumber lain, Pak. Sekarang oke, ada YouTube, ada podcast. Tapi entah kenapa ya saya masih seneng buku yang dipegang gitu ya. Jadi saya agak aneh juga orang yang seneng baca buku. Buku saya juga banyak sehingga sering dimarahin ini ya orang-orang di rumah, bukunya ada di mana-mana. Tapi saya seperti kebanyakan orang Indonesia senangnya beli buku, beli dibaca nanti dulu. Itu dia, itu orang Indonesia senangnya kayak gitu ya. Nah, ini buku-buku yang saya beli juga macam-macam nih, ada contoh-contoh nih bagi yang senang Harry Potter. Nah, saya baca Harry Potter nih sampai bukunya warnanya kuning. Ada lagi yang lebih keren, saya nggak bahas ini, ada di lemari, ada Lords of the Ring. Wah, versi bahasa Inggrisnya itu bacanya mumet. Jadi kalau sudah pernah baca, bacanya rada mumet, udah jebret aja saya bacain, nggak ngerti saya bacain aja itu ya, karena Old English teh gitu ya. Jadi nih. Kadang-kadang kalau saya interview calon karyawan juga ya bagi perusahaan-perusahaan, Umbi Anda apa? Baca, oke. Bacanya apa? Saya berharap dia bacanya yang keren-keren. Ternyata bacanya Shizuki. Ya Shizuki keren juga lah, komik ya Pak. Boleh, masa nggak boleh? Ya boleh. Sorry. Boleh Shizuki boleh ya. Sorry ya. Ini nanti pengarang Shizuki marah. Nggak, saya sangat kenal dengan banyak animator, buka komik segala macam ya. Keren juga. Buku kayak gini. Terus ada banyak lagi ya buku-buku. Ini ada banyak buku yang belum saya baca. Tapi ini bukunya mulai yang dari gini sampai yang serius. Mana yang serius ya? Ada tumpukan buku macam-macam. Ini ada serius nih. Misalnya ini ada Digital Indonesia karangan Edwin Jurians dan Ros Tapsal. Ini buku kumpulan tulisan orang Indonesia tapi di Australia waktu itu. Saya ikut nulis tentang cyber security gitu ya. Saya nulis sudah lama sih. Ini buku pertama yang saya tulis nih. Bukunya agak keren nih. Buku pegangan Unix dan Internet ya. Ini diterbitkan di Amerika, di Open Pathways Amerika tuh. Tahun berapa nih ya? Lupa nih saya tahun berapa. Jadi ceritanya dulu saya sekolah di Kanada. Banyak orang yang nggak kenal sistem operasi Unix, maka terpaksa saya buat buku ini. Untuk anak-anak Indonesia, bukunya saya di Kanada diterbitkan di Amerika, yang beli orang Indonesia di Jepang. Dan bukunya ini kayak fotokopi aja, lihat ya tuh ya, kayak fotokopi aja dicetaknya kayak gini nih, cuma gitu ya. Ini zaman dulu ya, di kayak ring binder aja gitu. Ya ini luar biasa ya bukunya. Tahun berapa lupa. Sampai saya mau buat update-nya gitu ya. Udah nggak ada lagi nih bukunya. Ini satu-satunya asli yang saya punya. Udah acak aduk ini. Ini mau saya update tapi teknologinya udah berubah. Karena teknologi internetnya juga udah berubah dulu ya. Ini dulu ada cerita tentang World Wide Web, gimana gitu ya. WWW aja dulu pasti diajarin gimana cara buka browser segala macam gitu ya. Gitu itu yang saya tulis. Tapi saya juga seneng buku yang aneh-aneh ya. Buku ini dikasih juga sama teman saya nih, buku ABBA tentang band. Dia tahu saya seneng musik ya. Musik saya sebenarnya klasik rock ya, progressive rock. Tapi ini dikasih buku band ABBA. Ini membahas tentang lagu-lagunya, tentang orang-orangnya ABBA nih ya. ABBA baru buat album baru lagi ya. Tentang ini katanya dulu sempat menjadi salah satu ekspor terbesar dari negara Swedia. Ini bukan Volvo. Ini ya. Terus ada lagi, ini ada lagi yang buku yang saya baca lagi yang nggak karu-karuan. Filsafat seni, nggak ngerti. Belajarnya filsafat Pak Budi. Ya ini nggak maju-maju nih, tuh lihat tuh. Bajunya segitu aja stuck.
Terus ada lagi yang lain lagi ya. Oh ya, ini yang ini ada buku-buku yang saya baru dapat ya, baru dapat. Ada ini dikasih Mang Odong nih, tempat saya Mang Indra Odong, kalau di sini Mang Odong Pak Indra gitu ya. Ini buku Nikmat tak terbatas, kupasan 36 lirik Parpar Priyatna. Ini isinya tuh kupasan lirik ya, mengupas lirik ya, ini itu ya. Terus baru dapat lagi nih buku dari ini Kang Jalal cerita tentang khotbah-khotbahnya, baru baca gitu ya. Ada lagi nih, wah ini dari direktur namanya Telkomsel. Telkomsel itu Telkomselnya Timor Leste. Hebat kan ya? Itu CEO-nya buat buku. Saya bilang minta dong, wah dikasih nih bukunya. Cerita tentang ini ya itu. Dan yang baru lagi dapat ini. Selalu di titik nol. Ini dari Bu Indare. And by the way, orangnya ada di sini. Mari kita kenalkan dulu ya, sebentar saya kenalkan dulu. Selamat pagi Mbak Indari, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Profesor, selamat pagi. Senang sekali diundang di sini. Iya, ini itu kayaknya itu tadi barusan anaknya atau siapa tuh Mbak? Ya biasa anaknya dari SMA. Kayak gitu. Minggu pagi TH ya. Mbak, cerita dulu nih terkait dengan buku. Apa sih atau perkenalan dengan buku, apa tentang buku? Kenapa kok suka buku? Nah, itu sebenarnya dari kecil itu kayak kalau orang ya dapat warisan tuh, warisan rupiah sekian. Saya itu sebenarnya dapat warisan baca buku, Pak Budi. Okay. Jadi bapak saya itu suka baca buku dan bukan mengajarkan sebenarnya. Saya lihat bapak sering baca buku, lalu saya jadi penasaran apa sih sebenarnya buku yang dibaca oleh bapak. Dari situlah sebenarnya awal saya suka baca buku. Ketika baca satu buku ketagihan untuk baca buku yang lain. Dulu waktu kecil bapak sebentar, bapak bacanya buku apa bapak dulu? Bapak bacanya buku hukum. Oh ya, hukum. Baca buku sastra gitu ya. Ampun. Saya baca buku apa saja waktu itu ya, jadi saya dapat warisan baca buku karena melihat bapak. Itu awalnya sih ya. Oh, kalau bapak saya dulu bacaannya ini api di Bukit Menoreh. Langganannya itu jadi dulu kalau di Bandung tuh ada pasar Cikapundung namanya ya. Jadi ada kios-kios yang jual itu. Bapak saya secara berkala beli itu. Nah, gara-gara itu saya ngeliat api di Bukit Menoreh, tapi saya nggak tertarik. Saya tertariknya sama teman-teman itu adalah Kopingho. Zaman saya Kopingho jadi langganannya gitu. Oh iya terus Mbak. Tapi kan itu susah Mbak waktu kecil. Waktu kecil nih kecil tuh ukurannya berapa tuh? SD, SMP, SMA atau apa itu? SD. Jadi dari mulai kan SD udah mulai belajar membaca tuh ya. Kelas 2 kelas 2 itu saya sudah mulai baca. Bapak saya itu suka baca, akhirnya bapak itu kirimkan saya belikan saya kayak majalah Bobo dulu itu ya. Oh iya zaman Bobo. Dan majalah Bobo, terus mulai deh bapak itu ngasih saya buku-buku dan saya juga mulai edik baca buku, termasuk waktu itu dari mulai edik baca buku akhirnya saya jadi edik nulis juga. Nulisnya di diary dulu. Jadi saya ngerasain ya ada sesuatu berbeda ketika saya baca buku. Kok rasanya lebih long, lebih happy. Dan akhirnya itu saya tuangkan dulu itu di buku diary Pak. Jadi nulis di diary apa saya rasakan saya tuliskan di sana. Kelas 4 SD Pak. Kelas 4 SD. Saya bercita-cita jadi penulis buku waktu itu. Cita-cita jadi penulis buku, padahal penulis buku tuh nggak ada duitnya Mbak. Sorry. Nggak, nanti itu kita bahas nanti. Oke, itu dari kecil ya. Oke, dari kecil. Waktu kecil ada buku yang wah jadi apa ya? Jadi teringat-ingat wah buku apa yang berkesan itu ya waktu kecil. Atau pengarang atau apa gitu. SMP itu saya mulai sangat terkesan dengan Hilman Lupus. Oh gitu, saya kenal nggak kenal itu. Terus. Ya Hilman Lupus itu kan lucu. Itu sih saya suka banget sama Hilman Lupus sampai salah satu tulisan saya itu di awal-awal itu sangat sangat mirip dengan Hilman Lupus. Jadi saya akhirnya pernah tuh menerbitkan buku tahun 2005 waktu itu lagi musimnya Ciklit. Ya. Saya diterbitkan 3 buku oleh Kompas Gramedia, itu bahasanya hampir mirip ya. Saya ambil
bahasanya itu yang konyol kayak Hilman Lupus. Jadi dulu ngefans banget sama Hilman. Akhirnya pernah ketemu nggak dengan Hilman? Pernah ketemu nggak dengan Hilman Lupus itu? Tuh sama dulu saya. Ya kalau saya dulu ya, saya ceritain bukunya bahasa Inggris semua sih, meskipun dulu waktu kecil senangnya Karl May sebetulnya. Karl May itu Winnetou segala macem gitu. Tapi kalau itu terjemahan bahasa Indonesia gitu ya, Karl May. Koping Ho itu sampai ya nggak pernah kenal ya, maksudnya Koping Ho zamannya beda ya, dia udah tua, saya masih anak-anak bacaannya Koping Ho gitu ya. Terus ya juga komik Yan Mintarga, Hasmi, Gundang apa itu, dan nggak pernah ketemu dengan pengarangnya. Oh sampai nanti fast forward ada buku yang saya sukai juga, Dewi Lestari ya, sempat ketemu dengan Dewi Lestari, ngobrol sebentar, habis itu belum pernah ketemu lagi dengan Dewi Lestari gitu. Tapi kalau ngomongin tentang ngefans sama siapa, saya mulai ngefans sama salah satu penulis juga. Dan Dreams Come True, tiba-tiba saya juga bersebelahan duduk sama beliau dan menjadi pembedah buku. Nanti saya cerita. Oh iya oke. Ya, namanya nanti dulu ya, dirahasiakan dulu ya. Nggak tadi ya, oke. Itu ya, dari mulai SD mulai nulis gitu ya. Saya sih kalau saya nggak nulis, cuma seneng baca aja tapi nggak seneng nulis ya, karena merasa nggak mampu dulu menulis teh. Nah terus SD, SMP, nah terus mulai lebih serius lagi, naik beranjak lagi itu gimana tuh Mbak? SMA Pak. Oh SMA. Itu ya jadi dari kecil kan nulis di diary. Terus SMP saya mulai belajar pakai mesin tik tua Bapak. Mulai ngetik naskah tuh Pak. Jadi saya ATM, amati tiru modifikasi. Dari apa yang saya baca dulu itu SMA udah mulai baca majalah gadis ya, SMP udah mulai lah baca majalah gadis, majalah remaja. Jadi saya mulai bikin artikel, saya ketik di mesin tik, tapi saya tumpuk karena waktu itu pun saya belum ngerti cara mengirimkan naskah itu seperti apa. Nah, barulah ketika SMA kelas 1 tiba-tiba saya mungkin waktu itu juga waktu SMP belum aware banget ya tentang dunia penulisan. Jadi mulai SMA itu saya cari-cari gimana ya caranya supaya tulisan saya itu bisa terbit ya di media ya, cetak yang saya kagumi ya. Saya populer waktu itu kan majalah gadis. Ternyata di pas kita buka ada susunan redaksi, di bawahnya itu ada tulisan, silahkan kirimkan karyamu, nanti akan dapat imbalan. Nah waktu itu saya mulailah, saya kan udah mulai ngetik tuh di mesin tik, saya taruh di lemari, udah mulai numpuk. Saya ambil satu, ya istilahnya mah kayak tes ombak gitu ya, saya ambil satu, saya kirimkan ke majalah gadis. Dan ternyata selang 1 bulan itu terbit Pak, di majalah gadis, dimuat di majalah gadis, dan waktu itu dapat uang 150.000. Itu tahun berapa itu 150.000? Tahun 96. Yes. Lumayan. Tahun 96 dapat 150.000. Dapat wesel ya dulu ya. Wesel. Kalau sekarang mungkin pakai GoPay ya. Kalau sekarang wesel. Saya langsung gini, iya ya ada duitnya ternyata gitu. Karena waktu itu Bapak udah sakit ya. Jadi kami secara ekonomi pun kami dalam kondisi yang tidak mampu. Saya melihat ini ada peluang menghasilkan uang dari dunia tulisan. Akhirnya dapat wesel, saya cairkan weselnya, saya beli perangko, beli amplop, beli pita mesin tik, beli apa, pokoknya berasa bahwa itu kayak modal jualan naskah lagi. Saya kirim-kirimkan naskah lagi kemana-mana. Masya Allah, tabarakallah, dari sana ternyata dimuat di pikiran rakyat, dimuat di UMI, dimuat di mana-mana. Terus dapat uang setiap minggu, dapat baju baru gitu ya, misalnya dapat kaos baru dari UMI, dapat tas baru, dapat apa, sampai saking seringnya saya punya tas itu bisa 3 gitu, tas yang sama gitu kan, ya kayak gitu. Dari situlah saya ngerasa bahwa menulis itu bisa menghasilkan uang. Itu yang pertama, karena memang saya butuh uang. Dan yang kedua adalah ini adalah hobi yang tersalurkan. Ya. Jadi nulisnya saya dapat, tersalurkan juga kan untuk menghasilkan gitu Pak. Kalau saya jadi hobi malah dulu ngirim nggak diterima tuh, jadi frustasi pundung. Tapi akhirnya saya juga punya penyaluran, yaitu majalah dinding SMA Mading gitu ya, pasang di situ ya. Jadi kan kalau gitu karena saya sebagai pengelolanya nggak bakalan ditolak.
Jadi penolakan itu merupakan pukulan yang berat itu ya bagi ini. Jadi saya nggak pede nulis karena segala macam. Jadi dulu sama teman-teman ya ini SMA nih buat puisi segala macam bisa. Sekarang nggak bisa tuh gara-gara ya itu tadi ya ditolak tuh merasa bahwa saya memang nggak bisa gitu. Dulu ya nggak bisa nulis segala macam. Tapi kalau ada dinding wah ngaco tulisan saya, banyak orang yang seneng. Tapi tulisannya rada ini ya rada mbalelo agak nakal ya. Kalau dulu mungkin siapa ya kayak pokoknya ada inilah Mbak Lelo lah itu tulisannya gitu. Oke. Nah SMA begitu Mbak. Jadi udah mulai menjadi penghasilan ya, menjadi penulis jadi penghasilan. Jadi memang benar-benar. Ya tapi beneran itu bisa menghasilkan uang beneran Mbak. Soalnya kan kadang-kadang kalau saya lihat ya orang-orang kecuali yang udah terkenal ya tuh penulis-penulis itu kan mohon maaf ini dianggap kere gitu ya. Nggak bisa gitu. Nah, gimana itu kalau bener nggak ngasih? Nggak, ini saya mau nanya dulu, ini beneran itu ngasilin uang atau hanya itu mau? Saya itu ngerasa bahwa ya memang betul ya. Cuman sampai sekarang pun kayaknya masih banyak yang mengira dan berpikir bahwa nulis itu nggak ada duitnya. Kecuali kalau buku laris. Kecuali kalau brandingmu udah keren. Ya menuju branding keren itu kan ada prosesnya Pak. Betul. Menuju jualan bukunya laris itu juga kan ada prosesnya. Nah, mungkin kalau saya ngelihat proses itu yang orang tidak tahan. Ya tidak tahan untuk sampai menghasilkan uang besar di dunia penulisan. Nggak yakin dia, ya. Ya, jadi karena terdesak oleh kebutuhan kan, belum sampai profesi menulis ini menghasilkan sudah jatuh duluan begitu kan karena kebutuhan akhirnya pindah haluan. Saya sendiri juga sama sih Pak, saya nggak ujuk-ujuk langsung. Kalau untuk anak SMA ya cukup lah gitu ya, penghasilan waktu nulis di media. Kadang satu minggu itu saya dapat 50.000 gitu kan dari PR gitu ya, dari UMI dapat apa, cukup untuk anak SMA. Tapi tidak cukup kalau itu menjadi sebuah mata pencaharian pada waktu itu, hanya membantu. Namun ya itu karena saya bersikukuh bahwa dunia penulisan itu adalah passion saya gitu kan. Akhirnya keluar SMA, apalagi waktu itu saya memang tidak punya biaya untuk masuk kuliah. Ya saya akhirnya jadi jurnalis dulu Pak. Jadi jurnalis dan sekolah waktu itu masih di D1 sekretaris. Jadi ternyata di dunia sekretaris pun butuh yang namanya skill nulis. Ya bikin laporan, kemudian kadang kalau rapat bikin notulensi. Nah kayak gitu ternyata itu sangat sangat bermanfaat kemampuan saya untuk nulis. Sampai akhirnya saya ya masih jalan lah dengan itu. Jadi sambil jadi jurnalis, sambil belajar di sekretaris waktu itu. Dan dari situ ada yang karena notulensi saya waktu itu katanya bagus, saya akhirnya dikirim oleh tempat kuliah saya itu untuk mendampingi kalau ada rapat-rapat politikus dulu tuh Pak. Jadi ada rapat dari parpol ini, kamu jadi notulennya ya, saya yang bikin notulennya Pak. Dikasih duit lagi gitu. Itu tidak cukup. Jadi wartawan pernah Pak, ya jadi jurnalis pernah, kenal sama salah satu wartawan waktu itu. Di acaranya salah satu parpol, kemudian diajak jadi jadi wartawan di sana, gajinya juga kecil Pak. Nggak apa-apa juga lah. Yang penting saya tersalurkan untuk nulis sampai 2000 itu saya kerja ya karena nulis tidak cukup ya Pak ya, belum kerja lah. Sambil kerja saya juga tetap menulis. Jadi nulis itu dulu ya sampingan lah ya, sampingan karena belum menghasilkan banget. Jadi sambil kerja saya sambil nulis. Waktu itu saya jadi kontributor majalah untuk Ardan, untuk 99ers, kemudian juga sambil nulis di mana-mana. Yang belum tahu nih Ardan 99ers ini karena ini kalau kebetulan kita sama nih orang Bandung ya. Jadi kami ini orang Bandung gitu. Jadi karena kalau ini kadang-kadang orang ini itu Ardan itu apa, 99ers apa. Ardan dan 99ers itu radio yang cukup populer ya di Bandung. Waktu itu kebetulan lagi bikin majalah sendiri. Akhirnya saya lamar jadi salah satu kontributornya dan alhamdulillah saya ngisi cerpen di sana, ngisi kuis, ngisi artikel, macam-macam lah. Saya satu bulan bisa ngisi sampai 4-5 tulisan, 5 kolom lah di sana. Lalu Infomedia Pak, saya pernah jadi penulis juga di sana, dibayar juga. Pokoknya sambil kerja lah. Jadi
dapat duit gajinya dari perusahaan tapi sampingannya dari nulis. Jadi terus dikelola ya skill nulis sampai perusahaan saya minta dibikinkan press release, internal magazine, ya saya bikin aja gitu. Ya karena senang nulis gitu Pak. Keren. Nah, oh iya by the way kalau ada yang mau nanya ya silahkan ini ada chat online-nya segala macam ya silahkan nanya di sana. Oke. Nah, tadi sebagian sebenarnya saya udah tahu nih ada di bukunya nih. Nah, nanti yang mau bukunya nih teng gitu ya. Keren ya. Nah, mulailah ya. Tadi udah mulai. Jadi mulai serius ya. Jadi itu bisa nanti kita bicara yang terakhir ini ya. Oke, mulai serius. Nah, kalau ini kan loncat-loncat ya saya ke sana sini. Kalau di dunia saya tuh ya ini susahnya ya kalau di Indonesia itu bacaannya itu susah. Jadi saya terpaksa harus mengacu kepada buku-buku yang dalam bahasa Inggris gitu. Akhirnya ya karena terasah begitu, akhirnya kalau saya malah susahnya lagi baca buku bahasa Indonesia malah gitu. Meskipun saya orang Indonesia, saya tahu harus banyak buku orang Indonesia, tapi saya susah. Jadi saya baca bukunya tuh yang aneh-aneh ya. Ini kayak buku gini, buku ini belum selesai. Ini bagus juga, lucu juga sih, Bill Bryson ini juga lucu segala macam. Tapi saya tahu bahwa kita harus banyak buku-buku dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau saya bukunya teknis-teknis nih. Nanti saya ngobrol-ngobrol lagi ya tentang ini dengan buku teknologi nih, dengan Pak Dan Rifanto gitu misalnya hukum-hukum ini misalnya hukum ekonomi digital. Orang-orang ini gimana buku hukum ekonomi digital. Kalau sekarang lagi rame-rame blockchain, NFT segala macam. Nah, ada bukunya nih. Pusing lagi. Nah, ada lagi e-commerce law. Nah, ada bukunya lagi nih. Nanti saya akan buat lagi buku. Ini kali ini dari kacamata hukum. Tadi makanya Mbak hukum ya, ini dari kacamata hukum dan teknologi. Nanti saya akan ngisi teknologinya di situ. Tapi tadi ya ini kebutuhan tulisan dalam bahasa Indonesia tuh bagi orang kayak saya itu sangat besar. Saya sering dimarahin oleh guru saya waktu itu, kenapa nggak buat tulisan bahasa Indonesia? Kalau saya nulis dulu dalam bahasa Inggris, karena kayak manual gitu ya, manual. Terus dia bilang kan banyak orang Indonesia juga yang butuh. Ya benar juga ya itu ya. Sehingga akhirnya saya terpaksa juga nulis-nulis. Saya tuh sangat benci dengan bahasa Inggris yang terjemahan. Maaf nih, nggak saya tutup dulu ya. Ini misalnya saya dapat buku terjemahan matinya kepakaran, tapi saya baca kok bingung ya terjemahannya. Mungkin itu tadi ya, karena nerjemahinnya tuh kurang menurut saya kurang pas ya. Nah, berarti saya pengennya justru sebetulnya malah bukan gini, tapi malah orang Indonesia yang nulis dari kacamatanya orang Indonesia. Jadi saya senang banyak orang-orang yang nulis buku. Jadi saya sangat senang nulis buku-buku. Nah, sekarang pertanyaannya, Mbak kan nulis buku gitu ya, nulis buku. Itu pernah nggak laku nggak? Pernah nggak laku nggak? Ya pernah tuh Pak. Jadi saya tuh memulai karir menjadi penulis buku itu tahun 2004 Pak. Oke. Ya gara-gara saya jadi kontributor di yaitu 99ers Magazine itu. Lalu kemudian di sana Pemretnya itu ternyata dia punya penerbit. Lalu dia bilang mau nggak belajar untuk nulis buku? Nulis buku. Waktu itu saya juga bilang gini, hati tuh ya. Serem amat nulis buku itu 100 halaman lebih. Sedangkan saya penulis artikel 2 halaman, 3 halaman selesai dapat duit gitu. Kalau ini buku ratusan atau 100 halaman lebih. Lalu saya tanya, susah nggak sih gitu? Ya nggak susah gitu, asal mau memulai dan kita mulai dari pengalaman saja gitu. Jadi akhirnya karena saya itu orangnya yang memang suka dengan challenge baru gitu kan, akhirnya oke lah saya akan nulis. Waktu itu saya mulai menulis buku dan waktu itu tuh nulis bukunya jadi dia penerbit memang, tapi penerbit yang indie publisher Pak. Jadi indie publisher tuh bisa dibilang kita membiayai juga, jadi 50-50 membiayai dari penerbitan bukunya. Ya udahlah oke lah gitu, aku pengen coba. Dulu Pak pertama kali jadi penulis buku yang kita bayangin dapat duit banyak dan wah buku nanti lakunya sekian. Tahu-tahu tetot gitu ya. Ternyata tidak seperti itu gitu kan. Padahal saya bisa dibilang udah narsis banget gitu. Saya mau keluarin novel nih nomor berapa lah nggak tahu lah bukunya terjual, tapi itu menjadi jembatan awal saya kemudian bisa masuk Kompas Gramedia Pak. Jadi ketika saya lagi bedah buku itu tiba-tiba saya diminta oleh Kompas Gramedia untuk menulis juga di sana, menulis buku teen lead. Alhamdulillah karena saya itu sukanya nabung naskah, jadi waktu itu saya udah kebayang mau ngasihin apa ke Kompas Gramedia dan itu langsung terbit juga. Oke, jadi iya bisa. Lumayan ya. Saya masih dapat royaltinya. Aduh. Selama bahwa buku itu masih ada yang beli,
mau besar atau kecil royaltinya tetap kita dapat. Wah itu ya. Kalau tadi ya ngomong-ngomong soal ini ya tentang idola yang ini tadi. Nah tadi siapa tuh yang kemudian ketemu dengan penulis terkenal atau siapa yang tadi? Itu yang ini apa? Jadi mulai SMA itu makin kepo saya tuh sama dunia penulisan. Jadi saya kan banyak nulis di PR ya dulu, di Pikiran Rakyat, nulis opini remaja, nulis cerpen juga di sana. Sampai saya tuh jadi suka baca cerpen dan puisinya itu Kang Sony Farid Maulana. Jadi Kang Sony Farid Maulana itu saya kejar-kejar di PR. Saya cuma pengen dengar suaranya, pengen dapat arahannya supaya jadi penulis itu seperti apa. Saya telepon ke PR, bisa bicara sama Pak Sony Farid Maulana. Sampai waktu itu saya SMA enggak dapat. Sampai saya terbitin buku saya yang pertama itu, ternyata itu waktu itu saya diundang oleh Pemretnya, kita bedah buku yuk, waktu itu di Sabuga. Nanti akan ada penulis juga yang ikut membedah katanya gitu, karena itu adalah novel fiksi kan. Oh oke, gitu. Dia nggak bilang siapa sih yang mau membedah bukunya, itu nggak bilang. Pas dekat-dekat dia bilang nanti yang akan membedah itu Sony Farid Maulana. Dia nggak tahu loh kalau saya tuh seneng banget sama Kang Sony Farid Maulana dan pengen banget ketemu. Berarti masa SMA saya itu sekitar 97-an, saya baru ketemu Kang Sony itu 7 tahun kemudian. 2004 saya baru ketemu. Terus saya tuh keringet dingin gitu, kayak mau ketemu sama orang yang saya ngefans banget. Saya duduk. Kalau anak sekarang ngefans sama BTS itu, ketemu BTS itu. Kali ini sama sastrawan, aduh pokoknya gimana gitu kan. Nah, saya lagi duduk gini, diam aja. Mbak, ditanya, ini ada acara bedah buku ya? Iya. Terus siapa nanti yang mau bedah? Terus saya bilang, saya penulisnya gini. Oh iya, siapa Pak? Saya Sony Farid Maulana. Wah, itu langsung saya teringat. Langsung saya kayak ketemu hantu gitu. Tapi Masya Allah ya, sampai sekarang kami jadi teman baik. Ya bahkan saya kalau waktu itu launching buku, Kang Sony datang. Terus kemudian Kang Sony sempat mampir juga, waktu itu saya sudah punya sekolah perempuan, sekolah para penulis. Kalau nggak salah Kang Sony juga pernah hadir di sini, dan sampai sekarang saya jadi dekat juga sama istrinya, ya. Jadi sahabat baik sampai sekarang, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Kang Sony sehat. Kang Sony lagi sakit kalau nggak salah sekarang tuh, mudah-mudahan disehatkan Kang Sony. Amin. Nah sekarang ya, wah ini cerita kemana-mana gitu. Sekarang saya agak loncat dulu, fast forward. Kan sebenarnya saya ketemu dengan Mbak Indar ini gara-gara bedah buku bisnis ya, bedah buku bisnis yang dimotori oleh Mas Gatot ya. Nah terus ngobrol-ngobrol itu fast forward ya, karena ini saya terus ngobrol-ngobrol, Pak Budi, saya punya ini punya program untuk ngajarin ibu-ibu menulis. Tar dulu, saya bilang tar dulu. Ini ngajarin ibu-ibu menulis maksudnya gimana sih gitu ya? Mau ngajarin sekarang gini, pertanyaannya gini. Satu, kenapa dulu? Maksudnya kenapa sih ngajarin latar belakangnya itu, kenapa sih cerita itu bisa muncul ngajarin ibu-ibu menulis? Jadi ya itu dari pengalaman saya dari kecil, suka nulis di diary, kemudian berganti platform terus ya. Kadang di blog, kemudian saya kenal blog, saya nulis di blog dari tahun 2004, kemudian menulis buku, menulis artikel, dan sampai 2007 itu saya ngerasa bahwa oke, enough, saya berhenti bekerja dan saya akan membangun bisnis saya sendiri, yaitu di dunia penulisan. Jadi waktu itu ya saya mulai membangun bisnis di dunia penulisan tahun 2007. Saat itu saya menikah ya, dan saya pengen nggak bisa berkarir lagi nih, karena karir saya dulu itu banyak di marketing dan sales, sehingga saya tuh banyak keluar kota. Saya stay at home, tapi pengen produktif. Akhirnya pilihan saya jatuhnya ke dunia penulisan. Nah, produktif 2007 saya nulis sendiri, Pak Budi. Kirim surat ke penerbit-penerbit. Saya sekarang sudah berhenti bekerja dan memutuskan menjadi penulis freelance di penerbit manapun. Kalau butuh naskah boleh, saya nanti bantu. Jadi saya kirim surat ke penerbit, ternyata responnya bagus. Sampai bisa dibilang di awal saya bisnis jasa penulisan itu sibuk banget, tapi saya nulis sendiri, saya ngedit sendiri, semuanya serba sendiri. Ya namanya juga baru ya. Saya
saya tidur itu bisa jam 2, jam 3 subuh tidur setelah mengerjakan naskah kayak gitu. Tapi saya mendapatkan satu hal bahwa ternyata bisa nulis itu dapat duitnya bisa, terus kita juga karyanya juga bisa gitu. Nah, akhirnya tahun 2008 itu saya mulai buka rekrutmen. Siapa yang mau jadi penulis? Mangga. Lalu saya tawarkan kepada teman-teman terdekat dulu. Waktu itu sih sebenarnya kalau agensi naskah kan belum familiar ya. Rata-rata di Indonesia ya kalau mau nerbitin buku ya langsung ke penerbit. Sedangkan kalau saya kan agensi, berarti ada 3 pihak yang akan terlibat di sana. Nggak semua mau. Ngapain dah, saya mau udah kenal terus sama penerbit gitu kan. Akhirnya ya udah mereka bypass. Sampai akhirnya saya cari tuh dulu di Friendster, dicari penulis gitu kan. Pokoknya saya cari aja penulis dan saya kepikirannya waktu itu ibu-ibu. Kenapa? Karena saya ibu-ibu dan merasakan enaknya nulis buku, produktif dari rumah itu seperti apa. Akhirnya itulah mulai menggelinding lah dari satu penulis ke penulis yang lainnya, dan rata-rata adalah perempuan yang semuanya saya ajar dari nol. Mereka nggak punya basic nulis, tapi sempat pengen jadi penulis, minimal punya motivasi itu, saya ajar nulis. Tahun 2010 saya akhirnya kenal Facebook. Di Facebook baru saya bikin komunitas namanya Ibu-Ibu Daya Nulis. Nah, di sanalah sarana saya untuk ngajarin ibu-ibu nulis, mulai dari bikin outline, menentukan judul, menulis cepat, menulis untuk pemula, dan kayak begitulah saya mulai bikin komunitas itu. Sampai sekarang komunitasnya masih ada sekitar 23 ribuan orang yang sudah bergabung di sana. Dan bergulir terus lah, ibu-ibu diajari nulis, akhirnya mereka menulis, akhirnya mereka mendapatkan uang dari dunia penulisan, dan makin terbuka bahwa nulis itu banyak jalurnya. Tar dulu. Nggak percaya nih. Ada contohnya nggak ibu-ibu, tulisan ibu-ibu? Mana contohnya? Contoh. Oke, mana? Nah, ini program baru kita, Pak. Jadi kita ngajarin ibu-ibu untuk menulis buku ya. Ini bukunya setebal ini, Pak. Ini tapi tulisannya itu adalah tulisan bersama. Jadi ada 2 jenis buku yang kita tulis. Nulis bareng dan nulis buku solo. Ya, kalau nulis bareng contohnya adalah ibu-ibu yang baru berlatih nulis buku kayak begini, barengan. Ini lebih dari 100 ibu, ini 100 ibu juga yang menulis. Yang pertama judulnya adalah Surat untuk Putriku, yang kedua adalah Surat untuk Putraku. Nah, mereka dilatih untuk minimal menulis 300 kata dulu. Lalu menulis di beberapa buku. Ada tema-tema yang sudah kami buat sampai tahun 2022 ini. Mereka menulis berbagai tema itu dengan hanya 300 kata. Dilatih dulu untuk itu. Ya, dan ini murah banget, Pak, untuk mereka ikut belajarnya hanya 100.000 untuk 1 tahun. Ya, untuk nulis buku-buku dengan berbagai tema, sekitar 30 lebih tema yang akan kami tulis bareng, hanya 100.000. Dan mereka diajarkan jualan bukunya oleh saya. Ya, karena salah satu aktivitas lainnya setelah dia punya buku, itu mereka harus jual buku. Sehingga akhirnya mereka itu mendapatkan penghasilan tambahan dari jual bukunya. Dan ini sudah banyak sekali ibu-ibu yang merasakan betapa serunya jualan buku. Ya, artinya mereka menjadi agen perubahan dong untuk emak-emak yang ada yang masih malas baca barangkali, ada yang dia merasa nggak ada waktu untuk nulis buku. Itu mereka akhirnya ada agen perubahan perempuan-perempuan yang tergabung menjadi penulis di sini. Nah, itu. Kalau yang solo juga ada ya berarti ya? Banyak yang solo yang kita punya untuk bukunya apa namanya itu, kayak kalau saya nih buku solo ini saya buat tipis-tipis kayak gini, Pak. Ya, saya bikin tipis-tipis kayak gini. Ini salah satunya adalah untuk bikin ibu-ibu nggak malas baca. Ini bukunya tipis kok. Lalu yang kedua, kalau kita ngomongin malas baca, ini saya bukunya itu interaktif. Ada kotak-kotak, kemudian ada screenshotan gitu ya, ada gambar, kemudian ada macam-macam ya. Ada testimoni dari emak-emak yang lainnya. Itu yang bikin mereka itu akhirnya tidak bosan ketika mereka baca buku. Kalau buku saya beda, Mbak. Kalau buku saya beda, ada codingan. Mual bacanya.
Ampun. Ya banyak akhirnya, tapi mereka berawal dari nulis buku solo itu, mereka berawal dari nulis buku bareng dulu Pak. Oke, Mbak, ini sebentar, ini ada komentar dulu. Suara Bu Indari kurang jelas, jauh dari kalau dari saya sih jelas sih sebetulnya. Jadi harus dekat lagi, agak maju lagi Mbak Indari nanti pas ngobrolnya. Nggak apa-apa. Kalau dari saya sih jelas. Nah ini dari si Subandi dari ini mungkin di sana aja ya. Sorry, bukan. Ya, berarti harus mic-nya digedein atau suara saya dikecilin. Nah, sorry, nanti suaranya digedein. Tapi saya kok oke sih kedengarannya ya. Tapi nggak apa-apa. Terus Mbak. Jadi tadi ini komentarnya. Silahkan terus. Ya, jadi seperti saya memulai jadi penulis buku itu dimulai dengan menulis artikel. Artinya memang ada step-stepnya ketika kita mau menulis buku solo. Kalau sekarang kayak di bedah buku bisnis, ya di sana banyak sekali orang-orang yang luar biasa, namun mereka juga belum pernah menulis buku solo. Ya udah, kita mulai saja deh dengan menulis cuplikan-cuplikan. Ya, jadi kalau kita ngomongin tentang dunia penulisan, banyak yang bisa kita tulis. Ya, betul. Kita memang butuh latihan. Nah, si ibu-ibu ini saya latih dengan menulis 300 kata di buku ini, 300 kata di buku ini, sampai akhirnya dia bisa menulis lebih banyak. Dan ternyata Pak, bukan hanya sekedar nulis, tapi memang ini menjadi self healing buat ibu-ibu. Self healing banget. Mereka jadi lebih bahagia karena menulis buku. Apalagi mereka melihat mereka berhasil membuat sebuah buku. Itu luar biasa banget positifnya untuk para perempuan. Wah, jadi memang macam-macam ya, di sudutnya banyak ya, bukan hanya masalah finansial, masalah personal, masalah keluarga. Wah, ini ya banyak. Jadi memang banyak ini ya, luar biasa ya. Jadi menurut saya nggak hanya kita ngelihat dari aspek finansialnya aja ya. Jadi ibu-ibu tuh ini ya, diberdayakan gitu ya. Jadi merasa utuh gitu ya. Jadi oke, keren. Nah, Mbak ini kan tadi ya udah mulai nulis kan. Nah, kalau nulis kan salah satu lagi yang susah itu kan menerbitkannya. Terus menerbitkannya gimana tuh Mbak? Nah, ini pertanyaan awam ya. Nanti kalau dari di grupnya Mbak Indari ini yang menerbitkannya siapa? Nanti yang nerbitin, nah gini Pak, proses saya menjadi seorang penulis, kemudian akhirnya sekarang ini tahun 2000, waktu pandemi ini ya, tahun 2020 saya akhirnya memutuskan menjadi penerbit juga Pak. Oke. Jadi sekarang ini memang kalau dulu saya punya klien-klien atau partner-partner di dunia penerbitan ya, kayak misalnya Kompas Gramedia, kemudian LX Media dan lain-lain ya, penerbit yang memang saya pernah masuk menjadi salah satu penulis di sana. Akhirnya saya juga menyalurkan tulisan-tulisan para penulis. Nah, di sini itu akhirnya setelah 2020 saya akhirnya bikin penerbitan indie publisher Pak. Indie publisher, dan juga saya akhirnya bikin percetakan sendiri. Ini untuk memudahkan ibu-ibu yang memang dia tidak dapat nggak lolos di penerbit yang mayor atau penerbit yang sudah terkenal di Indonesia, tapi mereka juga tetap bisa berkarya. Itulah Mbak yang saya cerita tadi tuh Mbak, gara-gara saya dulu ditolak gitu kan, makanya saya jadi putus asa Mbak. Nah itulah itu yang karena nggak ada yang mau nerbitin, putus asa lah gitu. Nah kayaknya ini bagus Mbak ya, ada yang gini gitu ya. Jadi pasti bisa diterbitkan ya. Ya, bisa diterbitkan, tapi juga tidak semua bisa diterbitkan. Pasti kita juga ada editing, kan? Ya. Ada yang harus mereka juga jalankan supaya memang naskah mereka menjadi lebih layak terbit, gitu ya. Sudah kami siapkan tim untuk cetaknya, ya, mulai dari editor, layouter dan semua. Oh iya Pak, benar kata Pak Gatot juga suara saya yang di GoPlay kecil. Oh gitu. Oke, mungkin karena saya dengerinnya di ini ya, Zoom ya. Jadi kalau saya kedengarannya keras ya, atau karena volumenya saya kerasin di sini. Ya, jadi harus lebih dekat ke mikrofonnya lagi gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau lebih mikrofon lagi nanti jadi mukanya jadi lebih gede gitu. Nggak apa-apa. Sorry ya. Nah, ini next time we'll do better. Tapi oke lah ya. Oke, jadi ya kita ngomongin pelan-pelan aja ya. Atau saya agak menjauh dikit supaya teman-teman bisa agak dikerasin sehingga nggak suara saya dengan Mbak Indari nggak terlalu jomplang ya. Oke. Terus Mbak. Oke. Silakan di volumenya digedein. Saya mundur dikit supaya saya agak pelan dikit. Oke, silakan. Oke. Jadi ya kayak gitu. Jadi akhirnya. Jadi udah ada penerbit Mbak ya? Sudah ada penerbit, sudah ada, dan ini udah terregister juga ISBN-nya sehingga memang bisa untuk didistribusikan secara nasional. Dan
Yang tugas saya itu sekarang ini adalah bagaimana mereka memulai menulis, mengikuti kelas penulisannya, dan akhirnya mereka menjadikan bahwa buku ini adalah salah satu media untuk menghasilkan uang. Dan ini penting. banyak banget Pak ibu-ibu yang merasa seperti itu. Jadi kami ini dapat banyak sekali cerita yang luar biasa dari ibu-ibu yang dia itu Teh Indari, saya ikut kelasnya Teh Indari sebenarnya waktu itu nggak mampu juga untuk bayar, tapi saya diajak oleh salah satu teman saya yang sudah join dan dikasih beasiswa oleh beliau, akhirnya saya ikut. Yang menarik di sana adalah akhirnya saya bisa jualan buku saya dan bisa membenahi rumah saya. Lalu dia fotoin Pak rumahnya, itu atap rumahnya mau jebol Pak. Gara-gara dia jualan buku 50 eksemplar, itu rumahnya bisa diperbaiki atapnya. Ya, jadi alhamdulillah gitu. Ternyata dari buku pertama dia yang tidak punya uang, dia merasa lebih bahagia, bisa tersalurkan ya apa yang menjadi pengalamannya dia. Lalu dia menjadi semangat karena ini buku karya saya. Ya, saya akan jualan buku karya saya, dan akhirnya yang terjadi dia jualan sampai 50 buku karena memang kami memberikan diskon itu sampai 50% Pak untuk para penulisnya. Sehingga akhirnya mereka bisa mendapatkan uang yang cukup besar ketika mereka berani untuk jualan bukunya. Oke, wah. Sekarang yang sedang dibina lagi ada berapa banyak ya? Sekarang ini kita sekitar 3.000-an lebih, 3.000-an ya? Tapi yang aktif itu sekarang kita kumpulkan yang aktif, sekarang ada 500-an yang aktif itu. Yang benar-benar aktif, nulis dan jualannya. Oke, itu kalau sekarang proses pembinaannya itu dilakukan lewat apa ya? Apakah offline atau apakah pakai WhatsApp? Semua Pak. Semua. Online ya? Oke. Dengan 4 media. Yang pertama adalah kelasnya itu ada di Telegram. Kemudian aktif grup untuk chit chat, sharing dan lain-lain itu ada di WhatsApp. Kemudian untuk Facebook group juga kami pakai untuk grup besar. Grup besar kita itu sekitar 135.000 member. Kemudian YouTube bukan YouTube, Zoom ya. Zoom setiap seminggu sekali kita ketemu untuk membahas tentang writerpreneur. Oke, itu tadi ya mulai dari English, ini publish. Nah, jualan. Kalau ngajarin jualan itu ibu-ibu jualannya gimana tuh membuat buku itu? Maksudnya gini, jualannya mereka diajarin apa sih? Jualan online atau jualan? Ya, saya belum kebayang gimana ininya jualannya itu. Kalau jualannya ya. Jadi kalau saya sendiri gini, kalau kamu sudah nulis buku, maka kamu harus mau membranding diri sebagai penulis. Karena nge-brandingnya sederhana saja. Saat dirimu sedang berproses menjadi seorang penulis, bisa diceritakan di sosial media. Sehingga orang lain yang menjadi teman kita di sosial media, mereka melihat ada kegiatan baru yang dimiliki. Oh, sekarang itu jadi nulis ya, kayak gitu. Termasuk juga sama saudara-saudara. Jadi ada, kalau buku sampai terbit itu ada pra-launching, launching, dan pasca-launching. Nah, di pra-launching itu kegiatan kita hanya cerita sama orang. Kita mau nulis buku, kita lagi nulis buku, kita mau nerbitin buku, bla bla bla. Nanti pas launching itu kita sudah bisa misalnya PO, bikin PO. Misalnya PO itu apa Mbak? Ada yang PO itu purchase order. Sorry, Landa tell me kan. Nah, jadi order dulu baru nanti dikirim gitu ya kalau PO itu. Jadi saya mau bikin buku nih, saya mau terbit bukunya. Nanti misalnya nih ada Bu Vera itu handmade. Kemudian dia bergabung menjadi tim kami, kemudian dia bikin pembatas buku dari handmade, dari wall. Kemudian dia bilang, buku mau terbit, nanti kalau yang beli buku aku kasih pembatas buku ya dari karya. Iya. Itu aku 25 eksemplar sekali buka PO. Jadi diajarin sampai gitu, dan pasca launchingnya mereka harus merawat orang-orang yang menjadi pembacanya. Itu skala fan base-nya ya. Ya, mereka dengan begitu kemarin kami juga ada kegiatan dengan guru-guru, dan salah satu guru kan kita sekarang guru banyak yang honorer ya Pak, banyak honorer dan mereka juga terkendala dengan finansial lah kayak begitu. Jadi kadang juga nggak fokus untuk ngajar karena mikirin udah beras habis atau kayak gimana. Saya bilang salah satunya saya bawakan satu narasumber, beliau juga adalah guru dan bisa jual buku itu sekitar 160 buku per bulan.
Untungnya itu ada sekitar 30.000 per satu buku. Kalau 30.000 dikali 160, alhamdulillah itu sudah lebih dari cukup ya, daripada dia hanya menunggu gaji honorer, benar nggak Pak? Tuh. Jadi saya bilang guru itu punya banyak sekali ilmu yang bisa dijadikan tulisan. Dan kalau misalnya memang teman-teman mau, ayo saya ajarkan nulis buku. Jangan nunggu pemerintah untuk naikin jadi jadi pegawai negeri, nulis aja dulu, itu bisa jadi sumber penghasilan gitu Pak. Iya, nah ini keren nih. Nah saya tuh ini ya memang agak suka kadang-kadang ya sedih juga ya kalau misalnya dulu gini, sedih kalau ada orang tidak bisa menyelesaikan studi karena nggak ada uang gitu. Dulu ada teman saya saya sekolahnya di ITB dulu, ada teman saya di teman sekelas saya di ITB yang satu saat dia bilang, wah kayaknya kita ini ya nggak akan ketemuan lagi. Emang kenapa? Saya mau berhenti kuliah. Kenapa? Karena saya harus menghidupin keluarga saya, adik-adiknya gitu. Jadi dia dari keluarga miskin sehingga dia berhenti kuliah karena nggak punya duit. Nah itu sesuatu hal yang menurut saya, wah kenapa ada orang yang bisa berhenti kuliah karena nggak punya duit. Itu ada perguruan tinggi di Amerika, di MIT itu ya, selalu ada bilang itu bahwa tidak boleh ada orang tidak bisa sekolah di sekolahannya mereka ya, di MIT karena nggak boleh duit. Itu nggak boleh ada. Jadi kalau wah saya harus berhenti kuliah karena saya nggak punya duit, oh nggak ada ceritanya. Itu harus dicarikan beasiswa segala macam. Nah dengan kaitan ini ya, menurut saya tadi kalau ada orang-orang yang ingin ikut belajar nulis segala macam nggak ada duitnya, menurut saya itu something wrong ya. Jadi nggak boleh ada cerita seperti itu. Kalau ada orang yang mau belajar nggak ada duitnya, mari kita carikan duitnya. Nah itulah sebabnya makanya kita berdua ini pre-launching ya. Kami berdua ini sedang mencarikan beasiswa bagi ibu-ibu atau siapapun yang ingin belajar nulis. Jadi tidak ada kata bahwa saya nggak bisa ikutan programnya karena nggak punya duit. Mari kita carikan. Nah itu tugas saya nanti nyariin beasiswanya. Gitu. Yang ini yang emang kita kami berdua ini committed gitu ya. Jadi Mbak Indari nanti yang tugasnya adalah mengajar, saya tugasnya adalah memastikan mencarikan beasiswa bagi para ibu-ibu yang ini kan pre-launching ya, jadi kita belum ini ya, tapi kita sudah punya kesepakatan. Ini udah sebenarnya udah digudok lama ya, tapi jerengnya kita belum ya. Jerengnya mungkin dalam 1-2 hari ini saya siapkan formnya, nomor rekeningnya segala macam, sehingga ini kan kita harus transparan juga ya. Saya akan transparan kepada para donatur, ini uangnya digunakan untuk apa, ibu-ibunya siapa aja gitu ya. Jadi tadi programnya Mbak Indari adalah untuk mengajari ibu-ibu untuk menulis, bukan hanya menulis ya, tadi menulis segala macam sampai jualan buku. Oke, gitu. Mbak, nanti tuh programnya isinya apa aja, Mbak? Ini aja ya, sneak preview. Kalau yang diajarkan tuh apa aja nanti dari ini? Yang mau ikutan nanti ini kan banyak juga yang ya, pastinya yang akan diajarkan kepada mereka yang menjadi peserta beasiswa persis seperti mereka yang juga yang membayar sama, persis nggak ada bedanya. Yang pertama tentu saja secara motivasi mereka juga harus didorong bahwa mereka pun bisa nulis asal mau berproses. Jadi motivasi dulu. Kita buka dulu di bawah alam sadarnya mereka yakin dan optimis bahwa mereka bisa. Lalu yang kedua, mereka juga harus yakin dan optimis bahwa setiap dari kita itu adalah sesuatu yang unik, yang punya cerita yang bisa dituliskan sebagai bagian daripada sejarah. Lalu yang ketiga yang akan saya lakukan adalah mulai memberikan kepercayaan diri mereka itu tumbuh. Bahwa tulisan mereka it's okay. Untuk awal itu mereka jelek misalnya. Tapi kalau mereka berproses, mereka hasilnya akan bagus. Jadi percaya dirinya akan kita dorong dulu. Yang keempat adalah menyediakan tempat di mana mereka menulis. Ya, jadi nanti akan ditemani oleh tim editor kami, tim penerbitan kami untuk mereka ini mulai menulis sesuai dengan tema-tema, plus akan diberikan kayak contohnya. Jadi saya dulu biasanya yang kasih contoh ini, contoh tulisan untuk tema ini seperti ini. Maka mereka tinggal mengikuti anatomi yang sudah saya berikan untuk menuliskan kisah mereka. Lalu kemudian mereka akan submit biasanya submit ke dalam G-form khusus, kemudian lalu akan dicek yang namanya itu editorialnya. Nanti akan diajarkan, nggak boleh misalnya nih ini ada yang salah karena mereka misalnya nulisnya itu typo, banyak yang typo atau banyak yang disingkat-singkat atau apa, itu nanti belajar baku dan tidak baku seperti apa.
Sampai akhirnya saat mereka menunggu naskahnya itu jadi buku, mereka akan mulai saya ajarkan promosi bukunya seperti apa. Ya, promosi buku sehingga akhirnya mereka bisa jualan bukunya dan mereka akan diberikan diskon yang 50% cukup besar sehingga akhirnya keuntungan 50% itu bisa menjadi salah satu tambahan penghasilan mereka. Itu proses belajarnya berapa lama tuh Mbak? Normalnya? 1 tahun. 1 tahun. Berturut-turut ya. Asik, 1 tahun. Jadi ini belajarnya itu bukan 1 kali Zoom selesai ini ya. Siap. Keren. Nah, ini tujuan kita, salah satu tujuan kita dari pagi ini ngobrol itu tadi ya, untuk menceritakan program ini sambil kita melakukan konfirmasi bahwa oke, kita akan mengumpulkan beasiswa untuk yang mau ikutan ya. Nanti silahkan nanti yang mau ikutan ke Mbak Indari. Nanti kontaknya bisa macam-macam ya, kontak lewat saya atau Mbak Indari langsung. Kalau memberikan kontak boleh, ada alamat email atau nomor handphone yang nanti bisa dikontak, atau grupnya tadi ya, grup apanya gitu ya, nanti informasi publiknya ada gitu ya. Itu ya, saya lihat dulu belum ada pertanyaan, nggak apa-apa. Nah, ini biasanya kalau udah mendekati 10 menit terakhir tuh. Nah, sekarang saya mau closing dulu nih. Mbak, apa ada yang mau diceritakan lagi sebelum kita tutup cerita-cerita tentang ini? Poin kita sudah dapat semua. Tadi kita udah cerita tentang hobi saya buku, terus cerita tentang pengalaman Mbak Indari tadi dari mulai senang buku sampai nulis buku, sampai bukan hanya nulis, menjadikan publish, terus jualan segala macam, dan program untuk mengajari ibu-ibu untuk menulis buku sampai publish sampai jualan juga. Ada lagi Mbak yang mau diceritakan sebelum kita tutup pagi ini? Ya, baik. Ada sedikit saja bahwa apa program saya dan Pak Budi yang sekarang ini sedang kami galang, yaitu bagaimana menyekolahkan ibu-ibu untuk menulis buku, itu bukan sekedar menulis buku. Karena sekarang ini kita harus bantu perempuan yang memiliki begitu banyak masalah di masa pandemi ini. Ya, dan saya nggak tahu nih ini pandemi udah berakhir atau belum, karena memang isunya memang naik lagi ya untuk COVID ini. Dan ibu-ibulah yang sebenarnya itu mengalami begitu banyak masalah. Ya, mulai dari KDRT, mulai dari kecemasan anak-anak gitu kan, itu banyak sekali. Dan menulis adalah salah satu solusi atau kail yang kita berikan kepada perempuan untuk mereka tetap bertumbuh. Ya, saya merasakan banget berada di tengah perempuan yang mereka itu depresi, kemudian mereka mengalami KDRT, perceraian, dan lain-lain. Kemudian mereka merasa bahwa saya sangat terbantu ketika saya bisa menulis. Saya merasa lebih bahagia, merasa lebih plong. Jadi ketika saya dan Pak Budi sepakat untuk membuat program beasiswa untuk para ibu, apa yang nanti teman-teman berikan kepada para perempuan itu adalah sangat berharga seumur hidup mereka. Bukan hanya sekedar kenyang satu kali, bukan hanya sekedar ngasih beras, tapi ini adalah kail bagaimana perempuan bisa lebih bertumbuh dan lebih bahagia setiap harinya. Dengan apa? Dengan menulis. Itu Pak Budi. Siap, wah keren amat. Saya berharap lah nanti ada banyak buku-buku yang bisa ditulis ya gitu. Ini kalau dari saya sih nggak ada sih, saya nggak ada penutupnya. Tapi gini, ini pertanyaan ke depan ini. Mbak, kan sekarang udah banyak nih ya orang pakai jadi pengen jadi YouTuber segala macam. Kok masih nulis buku sih, malah dicetak pula. Saya memang masih penganut aliran yang gini ya, buku masih gini ini. Nggak, tapi ini benar nggak nih? Ini apa sih? Apakah masih mungkin gitu ya? Apakah menerbitkannya gini atau e-book atau apa? Saya lihat ini aja, pengen tahu pandangan Mbak Indari soal challenge dengan teknologi, dengan apa gitu yang sekarang ini ya. Kenapa orang masih mau buat buku, menjualan buku gitu kira-kira? Kalau buat saya semua hal baik dengan teknologi itu pasti ada pasarnya. Orang bilang bahwa buku akan tergeser dengan yang namanya e-book. Sampai sekarang buku tidak tergeser dengan yang namanya e-book. Meskipun ada yang memang mereka lebih simpel. Saya nggak mau baca buku kemana-mana. Nih saya di bandara bawa buku, saya cukup pakai gadget. Ada yang seperti itu. Tapi Indonesia ini sangat luas, sangat heterogen. Ya, kalau untuk kami ibu-ibu yang belum bisa change seutuhnya ke dunia digital, buku yang dipegang itu buat mereka itu masih menjadi nomor 1. Ya. Karena kalau mereka terus pegang gadget juga, anaknya jadi pegang gadget, walaupun anaknya nggak tahu bahwa ibunya itu lagi belajar di gadget itu. Jadi buat kami, khususnya buat kami para ibu, belum sepenuhnya kami ini memigrasikan baca itu menjadi sebuah
digital secara utuh, baik itu YouTube atau misalnya sekarang kayak GoPlay kayak begini gitu. Yeah. Tadi aja saya ngomong sama Pak Budi ini bisa pingsan duluan ibu-ibu masuk GoPlay gitu ya. Harus ini instan ini, padahal kan nggak juga sebenarnya. Yeah. Tapi ya itu dengan heterogennya di Indonesia ini, saya rasa buku itu masih nomor satu. Ya, kalau saya masih senang bawa buku gitu ya. Terus juga kalau bawa buku ini saya kalau bawa kemana-mana itu saya nggak takut bukunya dicolong. Kalau gadget takut dicolong ketinggalan. Kalau buku saya ketinggalan tuh masih ada di situ orang-orang tuh nggak ada orang pencuri buku tuh nggak ada. Jadi buku tertinggal gitu. Kalau ada yang nyuri, ya alhamdulillah lah di bukunya dibaca gitu kan ya. Jadi lah keren amat bagi orang itu baca bukunya. Ya, saya seneng aja sih. Ya udah nggak apa-apa beli buku lagi lah gitu ya. Jadi ada ketenangan sendiri, santai aja itu nggak ada takut-takut. Wah nanti gadget ketinggalan, kalau buku ketinggalan, no problem. Oke, saya lihat ini ada terakhir ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Oh, ini tadi sudah ada, masih ada 29 orang yang nonton, yang like 832. Tadi ada komentar-komentar sedikit-sedikit. Ini aja ya, saya mau closing dulu ya. Saya senang ya. Kita bisa membuat sesi tentang buku karena buku itu salah satu kesukaan saya. Terima kasih juga ke Mbak Indari sudah sharing tentang pengalamannya, sejarahnya, cerita tentang buku dan seterusnya lagi ya. Nanti kalau ada yang mau kontak saya, biasanya email saya itu kayak Raharjo, RAHARDJ. Pakai ini singkat, jangan lama ya. Tapi berhenti di D, jadi 6 huruf. RAHARD @gmail.com. Itu kontak saya. Nanti kalau mau kontak-kontak, ada satu lagi email saya, Bung Budi Raharjo. Ini kan kayak Bung Tomo, wah kayak itu, tapi Bung Budi Raharjo jadi Bung BR @gmail.com. Email saya ada 2. Nanti silakan kontak ke saya tentang tadi ya soal beasiswa. Nanti kita bisa diskusikan di sana. Mbak Indari ada kontak yang bisa di-share nggak Mbak? Email atau apa? Mungkin kalau yang paling gampang sih ke IG saya ya, Indari Mastuti Rezeki. Ya gimana Mbak tulisannya teh itu ini mau di Indari aduh oke, jadi apa Indari nggak apa-apa lah, nanti Indari Mastuti Rezeki Pak. Indari ini kayak gini, Indari Mastuti terus apa ya, betul di belakangnya REZKY ya, jadi satu kata gitu ya, Indari Mastuti. Ya, itu di Instagram ya, nanti silahkan dilihat di sana, di kontak-kontak, nanti kita bisa follow up lagi. Bagi Anda yang mau ikutan atau mau ikut jadi donatur, nanti kita omong ya gitu ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Indari waktunya, sehat selalu ya, sehat semua, keluarga juga sehat semua, sukses terus ya. Nanti kita juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton segala macam. Nanti kita lebih kerenkan lagi buku-buku Indonesia ya. Sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih teman-teman. Nanti rekamannya akan saya siapkan juga ya bagi teman-teman yang ada di GoPlay ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tutup ya.